yang sudah dewasa, dengan orang-orang yang sudah tua, dengan kita-kita yang memiliki berbagai macam anugerah nikmat yang Allah berikan. Terus dengan kita tidak menunjukkan kesungguhan kita, tidak menunjukkan kehebatan kita, tidak menunjukkan keperkasaan dan kekuatan kita, sampai dengan kita mampu untuk menahan mata. Padahal itu sudah jam tidur, disebabkan karena tontonan, disebabkan karena suka, disebabkan karena hiburan, disebabkan karena urusan, disebabkan karena masalah, disebabkan karena makanan. Di jam tidur, tapi karena makanan sudah tersaji, tak apa kita makan dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah masih sehat lagi. Sebab kadang-kadang ada juga yang pada masa berdoa karena mata mengantuk itu jam rehat, jam tidur, sehingga pada baca doa makan minum Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu bukan doa untuk makan, itu doa masuk tandas. Ingat dengan yang kedua, usingan yang kedua. Kenapa dengan kita tidak bersikap bijak juga? Yang seketika dengan kita ada waktu untuk membuat persiapan bekalan untuk akhirat. Segala-galanya banyak itu untuk keperluan duniawi. Bisnis kita motor, 150, 170 km kelajuannya untuk menuju office, supaya kita tidak terlambat. Dengan semangat yang jelek mata pada waktu kita memandu, jelek mata pada waktu kita menuju office kita, dengan semangatnya aku tak nak kalau sampai sakit lagi daripada tenagamu. Itu yang kau gunakan untuk masa depan yang tidak ada kesudahannya. Ini juga diantara daripada kejanggalan-kejanggalan yang berlaku, yang tidak mengikuti pedoman ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus, dan juga tidak mengikuti panduan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jadi kalau seandainya mereka bertanya, mereka yang paling mudah atau yang paling kecil, kata mereka kecil, aku nak punya sempean, bahasa sempean, awaklah biar itu bagus sempean. Saya perhatikan sejak daripada malam kemarin, alhamdulillah tidurnya cukup. Kamu dengan laptop, kamu dengan handphone, kamu dengan laptop, kamu dengan hiburan, kamu dengan berita dan sebagainya. Masya Allah tabarakallah, dengan semangatnya. Kamu semangat waktu bekerja, kamu semangat waktu dengan keluarga, kamu semangat pada waktu menonton. Tidak nampak kelihatan lesu pada waktu kita senang aerobik, tidak nampak kelihatan lesu pada waktu kita berolahraga, tidak nampak kelihatan lesu sampai dengan kita makan minum. Tapi kenapa Pak Haji, Pak Do, Pak So, mati? Kenapa seketika berada di rumah Allah, Tuan Haji tidak menunjukkan semangat, kegairahan, himmat dan rahmat yang seketika dengan kita buat suatu peruntukan untuk akhirat yang abadi. Takkan dunia kita mengamalkan akhirat kita, takkan suka kita dan juga dengan ofis kita mengamalkan rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi kita nak tunjukkan kita ini boleh, alisnya boleh, kita juga boleh untuk memperlihatkan yang teristimewa daripada segala-galanya. Udahlah yang beri, mungkin saja kalau kita berada di pedalaman, kita berada di kampung, di dusun, pemandangan tak ada, udaranya gosong, bau-bauannya kotor, pemandangannya jelek, lingkungannya pun juga serba bersifat. Itu mungkin saja yang dengan kita seketika itu tidak ada mood, tidak ada semangat. Sementara orang-orang yang duduk di sini, atau yang berada di sini, atau menumpang tinggal di sini, atau sesaat waktu ada di sini, depan cantik, belakang cantik, kanan kiri pun juga cantik. Apa mana yang tak cantik? Apa yang tak cantik? Kipasnya. Sampai sekarang kita belum punya kipas bentuknya macam ini. Nah, kipas kita juga yang teranggup-anggup.
badannya kecil kurus, kepalanya pun ada masalah pusing, terangkum begitu dia. Kenapa? Sebab sudah uzur dah. Ini gak pusing kanan pusing kiri stabil. Ya lah, ini bukan 10 ringgit, bukan 50, bukan 100, beda dengan yang kita. Oke, tengok atas, apa yang tak cantik di atas? Pusing, keramik, kristal, semuanya cantik, indah, lawak. Ya, duitnya pun lawak juga. 400 juta. Rumah kita, bilik kita itu berapa juta? Belum sampai 10.000. Cemana kita akan banding-bandingkan. Bukan itu yang kita inginkan. Sasaran kita, kalau kita dengan udara yang segar, dengan pandangan mata yang indah, dengan suasana yang nyaman, dengan lingkungan yang rapi dan bersih, kenapa kita tidak beraksi atau tidak memberikan respon yang bersih, yang lama dan cantik, khususnya pada waktu kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Akan dengan kita untuk dunia kita keren, cantik, lama, bagus, gemas, rapi, indah. Tapi untuk akhirat itu untuk masa depan, yang kalau pada saat kita sampai ke penghujung, siapapun kita, betapapun berapapun banyaknya duit kita, harta kita, jabatan kita, kalau kita lebih agung daripada yang agung, lebih mulia daripada yang mulia, lebih hebat daripada yang terhebat di dunia, sesaat waktu Allah tak bagikan penangguhan umur yang walaupun tujuannya untuk ibadah. Istilah assalamualaikum, minta maaf ya. Saya terus terang saja memang banyak lagi benda-benda yang saya belum buat. Saya bercadang tahun depan tuh nak berkempen supaya saya terpilih untuk menjadi berhormat Israel. Minta maaf, banyak kerja-kerja yang kena selesaikan, banyak kerja-kerja. Di antaranya saya nak jadi imam besar di masjid ini, dan juga di antaranya saya menjadi ketua Jakim. Yang menjadi Usman, yang diantaranya saya menjadi ketua Jawi, yang diantaranya saya pengen untuk menjadi salah seorang daripada terlibat dalam kebidik menggantikan dan menjadi misalnya, kata malaikat uji nama peruntukannya Allah berikan kepada jin, dah habis, dah, itu bukan dunia malaikat. Terus terang saja, saya nak ke masjid saja, nak ibadah saja, nak zikir saja, nak puasa saja. Pokoknya saya tidak akan ada membandingkan diri, tidak akan mungkin membandingkan diri kepada urusan keduniaan. Saya akan habiskan waktuku, hariku, jamku, detikku, saatku hanya semata-mata untuk ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Kalian boleh buktikan apakah tunjukkan aku ini hebat, aku ini boleh untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Pandanganku ibrah, pendengaranku ibadah, ucapanku zikir, gerakku amat dan setia kepada Allah Jalla wa Ala. Pun juga kata mereka minta maaf, waktunya dah habis. Karena cara merayu macam itu tidak didengar, maka dengan kita guna kenikmatan juga kita gunakan pangkat, jabatan dan kedudukan. Aku agung, aku sultan, aku menteri, aku raja, aku presiden, aku perdana menteri, aku punya staf, punya grup, sejumlah sekian ribu, bisnisku ada di sana sini. Maka aku memohon dan meminta, kalau memang tidak mau juga aku akan sokong kamu, aku akan risuah kamu, akan aku berikan kerajaanku, pemerintahanku, duitku, hartaku, kekayaanku. Pun juga kata malaikat jin minta maaf, kami bukan yang boleh disokong, kami tidak menerima sokongan. Dunia itu tidak ada artinya, tidak senanti sebenarnya dengan subhanallah yang pernah kau ucapkan di pada Allah Jalla wa Ala. Peluangmu sudah habis, sesaat waktu tidak dapat ditebus. Maka kalau memang seperti itu hakikatnya, manfaatkanlah dan gunakanlah waktu kita dengan baik. Detik-detik waktu kita di rumah Allah, bagaimana selayaknya kita sebagai tetamu Allah. Detik-detik
waktu kita dengan sembahyang? Bagaimana sepatutnya kita dengan sembahyang? Bagaimana kita melayannya? Sembahyang Nabi kita perumpamakan seperti dengan kain atau seperti dengan pancaran cahaya yang naik, yang pada saat ketika sudah dilaksanakan secara sempurna, sembahyang itu naik wala nur, mempunyai pancaran cahaya, dan mendoakan kepada orang yang melaksanakannya, hafizallah, moga-moga kamu dipelihara oleh Allah karena kamu telah memelihara aku. Sebaliknya, kalau seandainya sembahyang dikerjakan secara tidak sempurna, rokoknya tidak sempurna, diganggu oleh bunyi handphone, Nabi kita maksudnya waktu sembahyang, Nabi kita pernah buka pintu tingkap atau jendela pintu di waktu sembahyang. Nabi kita pernah tarik Sayyidina Abdullah ibn Abbas daripada belakang. Tak ada masalah, tutup saja, tekan, selesai. Daripada buatannya ada sampai kepada sana orang terganggu dengan bunyinya. Kenapa? Karena belum mendapatkan imbasan daripada ihdinas siratal mustaqim. Tadi saya nampak ada sebagian pada salatnya sudah dilaksanakan di sini. Tentu mungkin barangkali dia ahli firasat, dia agak-agaknya mengaman imam akan baca agak panjang. Akhirnya mereka pun cuma sendiri di atas. Kenapa? Dari masjidnya jemaah ketika sholat itu. Kenapa pilih yang mendeklarkan kita di akhirat? Kenapa pilih yang sedikit? Kita orang meletak pada pilih ya. Ada yang banyak 100. Apa kita sudah hilang? Tapi ini lebih mustahil daripada sudah lagi. Kenapa? Sebab yang kau sembah itulah yang memberikan keleluasan kepada kamu boleh bersunat. Kalau Allah bagi kalian kesehatan, kamu tidak boleh hadir. Kalau Allah bagi kesehatan kepada kita tidak boleh berbuat apa-apa. Kenapa kamu tidak berpikir secara rasional? Yang dengan tenagamu, kamu boleh sekat jalan sana, sekat jalan sini, boleh atur sana, boleh atur sini. Yang ini ditutup, yang ini dibuka. Itu adalah Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah tak bagi kita kesehatan, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi kenapa kau balas aku semacam itu? Itu rintihan daripada hati yang berpanduan kepada ayat, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. 6:49 ada sembarang soalan, dipersilahkan. Yang terakhir sekali, Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin, yang dengan kita sepanjang apapun usianya Allah bagikan keperluan yang lebih daripada memadai. Udaranya cukup, airnya cukup, makanannya cukup, keperluannya pun juga cukup, dan dunia yang Allah sediakan itu dengan bahan materialnya, dengan bahan mentahnya, kamu boleh buat apa saja. Lengkap keperluan-keperluan yang kalian perlukan. Teknologi yang antum dengan akal pemikiran yang sehat, aku akan kembangkan, aku akan bagikan kemampuan, akan lebih cerdas, akan lebih jenius, akan lebih hebat, akan lebih berleluasa dari masa ke semasa. Di samping itu pula kecanggihan otak yang aku bagikan kepada kalian, Jepun kan, Eropa kan, Amerika kan, Melayu kan, tidak ada perbedaannya. Aku sediakan bahan-bahan di dunia yang mampu untuk menunjang kecerdasan dan kehebatanmu. Sehingga kalau dahulu kemampuan kamu untuk membuat transportasi kemajuannya hanya sepakat dalam 280 km dalam 1 jam, itu dengan kereta-kereta setengah mewah sampai 280-260. Nanti kecanggihan teknologi manusia, Allah berikan kemampuan kepada manusia untuk membuat kereta kecepatannya sampai kepada 600 km dalam 1 jam. Bila ini selama kita mati dalam barangkali
barangkali kereta itu. Pesawat kecepatannya tidak lagi 850 km dalam 1 jam. Kelajuannya kalau kita nak pergi ke Alsta, kalau kita nak terbang ke Penang, kalau kita nak datang ke Kelantan, hanya dalam hitungan 5 menit saja. Naik dan turun dan pesawat itu. Masya Allah, tabarakallah. Belum dan begitu pasang tali kereta, belum pramugari nak bagi minuman, ternyata pesawat sudah turun dan. Jadi kata pramugari dipersilakan untuk menggunakan sabuk pengaman atau tali kereta. Kembalikan meja pada tempatnya karena kita akan mendarat. Mendarat pesawatnya. Itu bila menunjukkan selepas kita mengaji. Kalau takkan dengan pesawat yang jatuh, nanti di akhirat akan lebih cepat dari itu. Dan saya katakan, seperti apapun hebatnya otak manusia berpikir untuk mengembangkan teknologi modern, teknologi canggih, Allah sudah siapkanlah bahan-bahan yang diperlukan. Kelapa, besinya, ngeliungnya, airnya, kayunya, pakungnya, atau juga keperluan-keperluan lainnya, lengkap semuanya ada di dunia. Dahulu dunia ini sudah seperti ini, tapi kemampuan teknologi manusia masih belum mampu untuk membuat besi jadi pesawat, untuk membuat besi jadi roket, untuk membuat besi jadi senjata sesuai dengan kemampuan zaman mereka. Zaman kita, zaman yang akan datang, manusia sudah menghayal akan hidup di planet, berantau berlari di planet. Makanya manusia itu nak bergaduh dulu kan, berkelahi jangan sampai ke planet itu dengan tembak-menembak dan juga gabung-gabung. Tapi dalam khayalan peluru yang digunakan tembak hancur. Jadi manusianya itu sudah tidak ada jasad, tembak terus hanya seperti jadi cahaya. Tak payah dikuburkan, maka alhamdulillah. Jadi yang profesinya tukang kubur itu bengkak mesti pada masa akan datang. Sebab sudah tak perlu kuburan, jasad manusia sudah banyak dan hancur. Itu teknologi senjata canggih untuk khayalan masa depan. Jadi alhamdulillah tekankan dengan penuh khasyah dan juga dengan konsultasi minta bimbingan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina biman hadait. Bimbinglah kami bersama orang-orang yang kau bimbing. Silakan Pak Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai menuju sesubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i perempuan yang suci ini dalam waktu asar hendaknya bagi solat zuhur juga. Namun ada amalan perempuan di sini apabila di hari pesawat ini adalah mereka tidak memperhatikan solat zuhur tersebut. Bolehkah? Perempuan bersih pada waktu asar yang selepas dia mandi, maka dia wajib mengqadhakan sembahyang asar dengan zuhur. Yang asar dengan zuhur. Ramai di kalangan muslimat kita yang tidak tahu permasalahan yang digunakan. Jadi secara hukum, apabila dengan seseorang, baik laki-laki maupun juga perempuan, laki-laki yang tidak sehat akal pemikirannya, yang tidak waras, seketika orang itu gila terus sembuhnya bila sembuhnya sebelum maghrib, kira-kira dalam setengah jam sebelum azan maghrib berkumandang. Maka dengan orang tadi itu selepas sehat atau perempuan dulu selepas bersih, perempuan ini setelah berakhir masa nifasnya, karena berakhirnya masih pada waktu asar, maka dia wajib mengqadha sembahyang asar dengan zuhur. Atau kaidahnya yang sembahyang yang boleh dijamak, yang boleh dihimpulkan pada waktu yang pertama dan kedua, sembahyang yang boleh dilaksanakan pada waktu yang salah satunya seketika dijamak. Maka kalau pada kita temukan penghujung waktu yang kedua, seolah-olah dengan kita menemukan waktu kedua-duanya. Kedua sunnah tersebut itu wajib diqadha. Jadi bagaimana kalau tidak terqadha? Bagaimana kalau tidak terlaksana? Berarti seperti dengan ditampilkan yang tidak terbayar. Yang bagaimanapun bayarannya ada dengan biar tagihan itu masih ada lagi. Jadi yang walaupun kita tidak tahu, ternyata ada telepon, ada air, ada api yang belum terbayar dengan kita. Jadi bagaimanapun kalau seandainya jahil seumur hidup sampai mati, maka itu bergantung kepada keadaan. Apakah
dia tinggal di dusun, apakah dia tinggal di hutan, apakah dia tinggal di Eropa, apakah dia tinggal jauh daripada ulama, apakah dia baru masuk Islam, itu kebetulan yang dimaafkan. Tapi kalau ternyata dia hidup membaur, bergelut dengan ulama, hidup di tengah-tengah masyarakat yang berpendidikan agama, maka kebetulan yang semacam itu tidak dimaafkan. Itu sebagai satu kewajiban yang tidak terlaksana. Itu nanti bergantung kepada masyiatullah. Allah ampunkan pada hawa ni'mah. Kalau tidak akan diperhitungkan daripada amalan-amalan sunnah, 70 daripada yang sunnah akan mendapati satu daripada ibadah fardu yang diwajibkan. Berikutnya ada yang dari tadi silakan. Ada silakan. Abang. Dua soalan. Pertama tentang solat Supaya dukung bibi waktu sholat berjamaah. Maknya duduk di mana? Duduk sama maknya. Kenapa kita dukung dia? Jadi kalau bibi kita katakan saja perempuan dan bersih, kita baru gantikan wajibnya dan kita dapat pastikan dia tidak akan buang air. Oke, ada masalah, kita dukung saja, dukung supaya tidak banyak pergerakan. Maka kita harus seperti wanita-wanita daripada Nigeria, wanita-wanita daripada Negro. Jadi dia dukung anaknya, duduk dia ikat. Ada yang ikat di belakang, duduk kan ikat di belakang. Ada juga sebagian ikat di hadapan. Jadi kita akan jauh dia lagi, anak kita pergerakan kita ikut pergerakan semuanya. Allah Akbar, kita lupa dia yang menyesuaikan dengan pergerakan kita. Untuk macam muka atau seperti apa supaya dia tidak lemas. Cantulah pada kita rukuk dan sujud. Tapi kalau kita dukung atau kita gendong, maka kalau pergerakan kita tidak sampai 3 kali berturut-turut tidak ada masalah. Jadi dukung pada waktu kita rukuk meletakkan kedua tangan pada lutut, dukungnya senang saja. Hanya yang wajib meletakkan kedua telapak tangan itu waktu sujud. Jangan spekulasi. Anak ibu terus takbir Allah Akbar dijatuh dia. Nah, kalau seandainya anaknya sudah berumur dalam 3-4 tahunan mungkin oke-oke saja. Tapi kalau baru berusia dalam 5 bulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan setakat angkat ke klinik, angkat itu mati. Nah, itu tak boleh. Kenapa? Karena itu dinamakan amalan sunnah angkat tangan waktu takbirnya. Pegang saja Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rukuk Allahu Akbar. Ini masih didukung. Sami Allahu liman hamidah. Sebab sebelah yang boleh diangkat. Sujud baru kita letak supaya kita sujud dengan 7 anggota, 2 telapak tangan, 2 telapak kaki, 2 lutut tambah dengan dahi. Yang kedua, yang anak ada susu selama 2 tahun susu saja. Sedangkan polisi kesihatan susu selama 6 bulan saja. bagi sampai 2 tahun, bagi sampai 2 tahun, yang bergantung kepada kemampuan mafiana. Jadi antara satu sama lain itu tidak sama. Ada kadang-kadang anak nyusu juga, tapi ternyata susu itu tak cukup mana. Sikit, ada juga oleh sebagian sampai bapak juga ikut menumpang. Terlampau banyak anaknya pula malah nyusu si dia. Jadi kata bapak daripada bukan yang terlampau, aku bantu kamu untuk menghabiskan. Oke? Nah jadi yang semacam itu memang tidak sepatutnya diberhentikan dalam jangka 6 bulan. Kalau dia nyusu sampai 2 tahun juga alhamdulillah rezekinya banyak. Jadi tergantung kepada banyak dan sedikitnya air susu. Maka kadang-kadang justru tidak air susu langsung. Mau tidak mau kita tidak selepas 6 bulan kesian dia jadi boros. Kita akan bagi makanan tambahan yang tujuannya untuk perkembangan tubuh bayi. Tentu perkembangannya sangat-sangat pesat dan cepat sekali. Yang berhubungan hanya dengan perantaraan air susu. Tapi Masya Allah, nanti kita bersabda dalam sebuah hadis, hanya air susu saja yang mewakili makanan. Kalau pada Nabi kita dapatkan air kopi
minum misal saja tongkat Ali, tongkat Sayyidina Umar, tongkat Sayyidina Abu Bakar, atau juga dengan jenis-jenis minuman lainnya, sirap gandum, sirap kedelai, dan juga sirap maloko, melangkah dan lain sebagainya. Itu doa baginda Allahumma barik lana fima razaqtana wa waskina khairan minhu. Ya Allah, berkatilah minuman yang kau bagikan ini dan bagikan kami minuman yang lebih istimewa. Tapi kalau pada itu nanti kita minum susu, jadi kita berdoa macam ini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Berkati yang kau anugerahkan dan tambahkan daripadanya. Kenapa ya Rasulullah? Nanti kita minta tanah serta air susu saja yang boleh mewakili minuman dan makanan. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad wa Iswalu salah sunnah syahra, masa mengandung dan juga dengan masa penyesuaiannya 30 bulan. Jadi kata ulama yang 30 bulan itu 6 bulan masa kandungan dan 24 bulan masa menyusu. Jadi kalau keadaan cukup menunjang, keadaan memungkinkan untuk dia menyusu sampai habis dengan bilangan sangat-sangat jelas sekali, dikatakan tidak ada yang menandingi air susu ibu untuk perkembangan tubuh. Jadi itu semuanya, kimia, fisikalnya, anggota tubuhnya tidak ada yang sama dengan air susu. Kalau kita gantikan air susu mak dengan air susu kambing sekalipun, tetap tidak seperti dengan air susu ibu kandung dia sendiri. Dulu ada orang bertanya, katanya macam mana kalau seandainya kita memberah susu kambing, terus susu kambing itu disusukan kepada 2 orang bayi, kepada 2 orang anak. Apakah kira-kira ini laki-laki ini perempuan akan jadi 2 susu? Maknya kambing gimana? Oleh pertanyaannya, ya memang dia jadi 2 bersaudara susu, tapi bin kambing lah kalau macam itu. Nah, yang akan menjadi 2 susu itu kalau seandainya disusukan oleh salah seorang ibu, oleh salah seorang manusia, bukan minum susu lembu, bukan juga minum susu kambing. Silakan Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah nikmat besar di syurga ialah melihat Allah? Jadi syekh uraikan tentang perbandingan terhadap seorang melihat Allah. Adakah nikmat besar di syurga ialah melihat Allah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apakah nikmat terbesar di surga ialah melihat Allah Jalla wa Ala? Bolehkah saya berikan tentang pandangan pada seseorang yang melihat Allah kelak di akhirat? Bolehkah berjanji siapa percaya kelak nanti di lain hari akhirat akan menarik saudaranya. Allah maka tidak berubah bentuk fisikal, minum tidak berubah bentuk penglihatan, dan juga dengan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang membuat pasangan hidup kalau boleh dengan bahasa di akhirat akan menjadi kaget, akan menjadi takjub, sampai seperti tidak kenal saja, lebih lama, lebih tampan, lebih cantik, lebih berpesona, lebih seksi, lebih menarik, lebih membuka. Itu seketika menyatu kembali daripada melihat Allah. Maka banyak manapun makanan yang dimakan kalau tidak meminta untuk berubah, dia tidak akan berubah. Begitu juga dengan jenis-jenis kenikmatan lainnya. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi itu tidak ada satu kenikmatan di dalam surga yang paling nikmat daripada memandang zat Allah yang Maha Agung. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang pada seketika itu macam-macam yang ceria karena melihat dan menatap zat Allah yang Maha Agung. Jadi mesti bercakap, apa lawaknya, tampannya, cantiknya, gantengnya, seperti itu. Jadi kita pun bercerita
aku baru saja kembali daripada menatap melihat Allah Jalla wa'ala, macam itu juga sebalinya. Jadi sebenarnya Putrajaya ini yang walaupun saya tidak pernah melihat pada saat ketika itu, katanya kita ada hubung imam, bukan atau besi, tidak tahu. Kalau saya sini sama aja, sama dengan kami menyampainya. Sawit pasir, ada beda dengan tempat-tempat yang lain. Tapi kenapa jadi program seperti ini? Tak boleh. Kalau di sini kita buat untuk segi empat saja, untuk besi-besi seperti itu, yang mungkin seperti itu tuh. Itu kalau tak itu boleh. Harus dikipas begini, harus ada ukiran-ukiran di situ. Jadi kalau kita putus segi empat saja, lakukan dengan kereta, yang penting kereta itu boleh berjalan. Tentang interiornya seperti apa itu tidak ada hubungannya dengan kemudahan atau juga dengan perjalanan kita. Yang walaupun jelek, yang walaupun buruk, yang penting boleh berjalan insya Allah kita sampai ke tempat tujuan. Kenapa ganti kereta? Kenapa ganti baju? Kenapa ganti sepeda? Dipilih-pilih dan dipilah. Coba yang ini nama, coba yang itu nama muka jadi pendek, coba yang itu nama muka jadi panjang, coba yang itu nama muka kita jadi bulat. Memang muka kita itu bulat, tapi kita serasikan supaya mata yang sesuai dengan struktur muka kita itu seperti apa, supaya nampak kelihatan lebih rawat dan lebih cantik. Beda banyak pada waktu kita pakai spek mata dengan kita pada waktu kita tidak memakainya. Itu untuk apa? Makanya keperluan hidup dan bahkan juga dengan yang tidak diperlukan itu pada akhirnya hanya untuk kepuasan mata semata-mata. Jadi untuk kenikmatan mata, apakah terasa sejuk sekarang dengan besi itu? Apakah terasa empuk duduk sini? Tapi tampak kelihatan cantik. Cantik dengan apa? Dengan pandangan. Ganti kereta, memang satu juga antara daripada kita targetkan. Tapi kenapa masih duduk begini? Ini kesehatan bercantik. Terus seperti Rolls misalnya, Rolls kan bentuknya seperti segi panjang, tapi nampaknya tidak meyakinkan. Hamar bukan Hamar itu nampak seperti kotak saja bentuknya. Dan di yang lain nampak lengkung atau belakang atas atau seperti apa, ada kecantikannya. Ganti baju, ganti handphone, ganti spokat sungai rumah, dekorasinya, tapi juga dengan bentuknya kita renovasi, kita renovasi lagi. Kenapa? Sebab model pendidikan ketika bisa menjadi dulu rumah macam kita kena ubah, bentuknya kita ubah. Kenapa? Untuk tatapan mata. Untuk apa dengan tanah? Untuk apa dengan kebun? Untuk apa juga dengan macam-macam jenis makanan? Makanan meracik-racik pulang-pulang kok. Saya punya yuk, itu karena kita punya. Yang namanya salah-salah kita punya, masuk dulu kita punya. Tapi kenapa kirim dibuat tutup bintang, tetapi juga dengan menjimun, kemudian disusun satu-satu. Apakah kalau disusun macam itu lebih nyaman? Lebih nyaman enggak? Karena kelihatan cantik. Itu saja. Kadang-kadang dia akan diletakkan cabai, kita bukan jadi seorang yang makan cabai. Cabainya kita buang, kita tak makan. Kenapa? Kalaunya merah, jadi nampak kelihatan begitu. Macam juga ada jenis di belikan air jenis karung misalnya, dan pakai itu pakai karung. Karena jenis air yang sumpah, yang lawan kalau pada beli pakai itu boleh ada bergerak-gerak macam itu. Macam itu Allah. Makanya dia bilang orang yang tidak melihat berbagi dengan orang yang melihat, kenikmatan orang yang melihat itu dalam berapan juta kali ganda. Makanya saat ketika ada seorang daripada hamba Allah nak masuk surga dengan amalan ibadahnya selama 60 tahun atau 60.000 tahun, nak masuk surga dengan amalannya, Allah berfirman, aku masukkan kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Tidak ya Allah, aku nak masuk surga dengan ibadahku, dengan ketaatanku. Akhirnya ketika Allah cungkil kedua matanya yang melihat, justru dua biji mata itu lebih berat daripada ibadah 60.000 tahun. Itu baru dengan mata. Jadi banyak dari mata itu pakai pada masa kawin memilih. Kenapa pilih-pilih? Tengok matanya macam mana, tengok hidungnya macam mana.
pasangan kita pun juga tengok kita macam mana, tengok campak di sini, Danut Dubai, dua pilihan. Kalau pilih yang itu, jemput juga, tapi jemputnya setakat 3 helai. Tapi kalau Danut Barapi jemput tebal, ada tambang di sini, hidung maju, akhirnya terpilih kita oleh pasangan kita. Kan itu urusan kita semuanya. Ya Allah ya Rahman ini. Kenapa aku dengan dengan pakaian yang seksi? Kenapa? Dibelah di sini, rapikan yang di sini, dikeras sebelah sini, bukan di tengah. Tengok pakai pramugari, jangan ditengok. Saya bukan juru. Tapi kalau sudah tertengok tuh urusan kalian masing-masing lah. Kenapa? Sebab itu juga tuh tatapan pandangan mata penumpang. Kenapa di belakang daripada di belakang? Kenapa di belakang daripada hadapan? Kenapa di belakang dari sebelah sini? Coba sekali belakang sono. Seketika sini terbang, dia naik lah dia. Inilah tertengok. Macam mana tak tertengok? Di depan dia yang layan, dia yang bantu, keluar dia yang atur, duduk dia yang atur. Kalau seandainya tak nampak juga, berarti kita tuh buta seketika itu. Jadi ada hamba Allah seketika bila sama mereka, mata dipajang. Jadi pada pramugari dengan makanan mata dia pajang, masuk pesawat juga mata dia pajang, nak take up, nak turun juga mata dia pajang. Jadi pada seketika itu pramugari tanya, awak ini buta kan? Aku buta seketika kamu memakai yang macam itu. Butanya aku karena kamu tampil macam itu. Aku tadinya tak buta, tapi seketika tengok kamu seksi macam itu, dia membuat mata pandanganku jadi buta. Dia jelek mata. Keluar alhamdulillah boleh melihat sebagaimana orang pramugari yang dibilang pada sana. Pada itu kita masuk angin kuning pasti juga dengan pakaian yang sama. Itu untuk apa sebenarnya? Kenapa mereka memakai semacam itu? Supaya nampak kelihatan cantik di mata penumpang, supaya nampak kelihatan seksi dan berpesona. Jadi orang-orang yang tergiur dengan kecantikan tidak menjadi pesawat yang dengan pramugarinya pakai baju lampu, atau juga pakai baju lampu, atau pramugarinya pakai apa namanya? Tutup mata pakai nipok, pakai bodak, perempuannya pakai bodak, perempuannya apa batang hidung. Itu kalau ada besar seperti itu mungkin kurang ramai peminatnya. Sebab hati itu tidak sama. Orang kadang-kadang minatnya dan terpanggilkan masuk restoran di sini sebab pelayannya semua anak-anak. Sini masalah makanya sekali makan dulu di sini 3-4 orang saja. Kas bayaran sampai 300 ringgit, 400 ringgit. Restoran yang sebelah itu kalau kita makan sampai kenyang pun hanya dalam 75 ringgit saja. Ini 75, yang ini 300. Tetap beda. Sebab yang di sini semuanya muda-muda. Yang sini macam-macam tua yang sini. Yang sini semuanya awak cantik. Senyumnya 3 ringgit. 2 kali senyum 6 ringgit. Yang dari sana semuanya ada di dunia. Itu yang menyebabkan makanannya sama. Bukan karena ada tidak lebih sedap. Kadang-kadang terus terang saja lebih sedap makan di jalan. Itu terjadi sedikit-sedikit sudah. Waktu makan santai, yang kadang-kadang sajiannya pun hanya dengan menggunakan daun pisang saja. Tapi kenapa lebih sedap? Itu hanya tergantung pada makanan. Tapi kadang-kadang sudah dimengerti. Bukan kelas kita kalau kita belajar di situ. Kita sudah di sebuah restoran. Apakah restoran tadi itu lebih nyaman, lebih sedap? Enggak. Tatapan pandangan matanya yang lebih sedap, sehingga itu juga jadi sedap. Terakhir, apakah zikir yang paling baik diamalkan setiap hari dari hari ini? Bolehkah berjanji barang siapa percaya pula di hari akhirat akan menarik tangan sahabatnya? Bolehkah kami memberi janji kepada Syekh dan juga menerima janji? Apakah boleh kita berjanji dan seseorang untuk menarik dia pada hari kiamat nanti? Itu dulu pernah saya ceritakan di kalangan ulama-ulama Syria. Jadi pada saat ketika itu rupanya berlaku seperti masyarakat
Saya pun kali pertama mendengar perkara itu pada aku dengan seorang daripada mereka, salah seorang ulama dari Syria datang berkunjung ke rumah pada masanya di Mesir. Jadi pada penghujung pembicaraan pada masa yang tadi dia berkata seperti ini, Syekh Nur An-Najibina yaqudu biyadi sahibihi, yang selamat di kalangan kita berdua diminta untuk menyelamatkan saudaranya nanti. Jadi kita berjanji-janji setia di dunia. Allah Maha mengetahui dan juga Maha menyaksikan atas perjanjian kita. An-Najibina, yang selamat di kalangan kita menyelamatkan saudara-saudaranya nanti pada hari kiamat. Imam Nawawi pernah diminta untuk mengingat murid-murid beliau, tuan guru, ingatilah kami nanti pada hari kiamat. Jadi kata beliau menjawab, kalau Allah bagikan aku jahat, bagikan aku leluasa, bagikan aku peruntukan dan berikan aku kemuliaan, maka aku tidak akan melupakan sesiapa saja yang mengenal aku atau yang pernah menjadi murid-muridku. Jadi itu ada istilah semacam itu, insya Allah. Ya kalau pada dengan salah-salah daripada kita Allah berikan kewenang, saya tahu mungkin menghabiskan, mungkin mengapa, mungkin dengan siapa saja Allah berikan peruntukan untuk menyelamatkan 3 juta manusia misalnya, atau 3.000 selain daripada keluarga dan telah juga kawan-kawan yang lain. Ini dengan kita berkumpul di musim ini. Semuanya mereka minta maaf. Itu yang 10% semuanya itu teman-teman saya pada masjid besi. Coba tolong kita dipercepat proses untuk masuk ke dalam surga. Kata mereka, jamaahnya Bang Hafiz, silakan masuk surga bila diizinkan. Jadi sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis, yang akan memberikan syafaat selain daripada para nabi-nabi dan rasul, ulama dan syuhada. Kemudian secara individu nanti ada lagi anak yang hafal Quran akan boleh memberikan syafaat kepada 10 orang daripada di keluarganya. Nanti kita bersabda kulluhum hadis tausyabun satu persatu sudah kelompok akan masuk neraka. Anak boleh bantu, apalagi dengan yang lebih daripada anak, seperti dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa Ala. Insyaallah tiba beberapa, mencatat beberapa, handphone juga beberapa. Alhamdulillah taufiq, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.